Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Jadi kita kelas silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa yang dibaca, doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Tentunya sebelum kita memulai pelajaran, ya, kita harus menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Yang akan kita menyanyikan pada pagi hari ini yaitu lagu Indonesia Raya. Ya. Nah, semuanya kita menyanyi sama-sama. Semuanya saya persilakan untuk berdiri. Tangan tidak ada ya. Ya, Pak. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Ya. Masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Masa Masih. Pada pagi hari ini, ya, kita akan belajar mata pelajaran. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Ya, coding dan kecerdasan artifisial. Coding ini mata pelajaran baru. Ya. Sebelumnya kita pernah belajar coding, toh? ya, Pak. Hari ini kita belajar Odi. coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Ya, Pak. Kita akan bertanya coding. Pelajaran bagaimana lagi itu? Toh? Ya, Pak. Ini pelajaran baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Ya. Kita lanjut. Ya. Tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan kita belajar hari ini yang pertama, peserta ini dapat menjelaskan konsep berpikir komputasional secara sederhana.
Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan konsep berpikir tadi komputasional dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat berkolaborasi dengan temannya untuk menyelesaikan masalah. Ya, itu manfaatnya kita belajar coding. Maka materinya berpikir komputasional. Ada yang tahu ini apa? Apa? Ada yang bisa bikin? Bisa? Coba Wahud tuh bikin teh depan. Ya. Bikin teh, silakan dicoba bikin. Bagaimana cara bikinnya? Apa yang tidak? Taruh di gelas ya. Apa yang di gelas? Nah, terus sudah jadi. Oke, silakan saya kembali. Ya. Ini tadi katanya Wahyu tuh bikin teh seperti itu. Betul? Betul? Ah, ini ada yang keliru di sini. Ya. Sesungguhnya bikin teh bukan seperti itu. Iya. Pasti bingung toh? Selama ini kita salah. Bikin tehnya tahu gula di luar, tahu air panas, tahu gula, tahu air panas, baru kasih teh, baru aduk, baru minum. Padahal itu salah. Seharusnya kita bikin teh itu, nah, yang pertama-tama kita siapkan gelas. Setelah kita ambil gelas, kita masukkan dulu teh. Teh masukkan ke dalam gelas. Daun tehnya tadi, ya, daun tehnya ini. Gelasnya kosong, ya. Ini tehnya dimasukkan dalam gelas kosong, ya. Baru dicampur dengan air panas. Setelah itu kita masukkan dengan air panas. Diaduk, sampai berwarna merah, warna teh ya. Setelah dia berwarna teh, kita tambahkan gula. Ya. Gula diaduk sesuai kesukaan. Mau ingin manis, tambah kasih banyak gulanya. Sedikit, kasih sedikit gulanya. Seperti itu. Caranya kita bikin teh. Ya. Jangan gula kasih di luar. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian sesuai judul materi kita hari ini yaitu berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Ada yang tahu? Tidak ada, Pak. Jadi berpikir komputasional itu kemampuannya kita menyusun solusi masalah sehari-hari, ya, secara logis, sistematis, efisien sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer menggunakan teknik ilmu komputer. Nah itu cara berpikirnya kita bersama dengan berpikirnya komputer. Nah, itu maksudnya kita berpikir komputasional, ya, komputer, jadi komputer, ya. Prinsip-prinsip berpikir komputasional, ya. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsip, ya. Prinsip yang pertama apa? Dekomposisi, ya.
dekomposisi. Dekomposisi ini yaitu memecahkan masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan. Ya, Ya, Pak. tadi masalahnya besar, kita uraikan. Ya, itu namanya dekomposisi. Contoh, apa sih contohnya dekomposisi itu? Contohnya ini. Ya, contohnya tadi itu T tadi. T tadi itu yaitu contoh dari dekomposisi. Siapkan gelas, masukkan teh, tuangkan air panas, celup teh hingga mencampur dan sesuaikan tingkat kekentalan, tambahkan gula, siap disajikan. Ya, itu dekomposisi. Yang kedua yaitu pengenalan pola. Ya, pola. Pada komputer kesamaan pola sering digunakan untuk membuat program yang lebih efisien. Ya. Selanjutnya cetak contoh pengenalan pola. Perhatikan deretan angka berikut: 2, ya, 4, 6, 8. Selanjutnya apa? 10, 12. Nah, itu berarti dia pola. Kalau polanya katakan 2, 4, 6, 8, oh berarti dia kelipatan 2, ya. 2, 4, 6. Kalau 3, 6, 9, 12, 15. Berarti itu ya. Selanjutnya kita coba lihat sama-sama pengenalan pola. Ya. Pengenalan pola. Nah, ini adalah contoh pola. Ya. Contoh pola ada pola bulat, bintang, segitiga. Nah, kita coba bermain game berbentuk pola. Jadi sebenarnya coding itu jangan main-main. Artinya lewat kaitannya dengan permainan. Sesungguhnya dia lewat hubungannya dengan game. Ya? Ayo saja pola saja berbeda game. Ya. Kita coba ya. Nah, di sini ada tanda tanya. Nah, maka kita harus mengenal polanya. Bunda, segitiga bunda, segitiga bunda. Berarti di sini apa? Segitiga. Lalu, selanjutnya kita harus kenalan dulu polanya. Kalau yang seperti ini dapat, ya. Kalau dapat pola seperti ini, lihat yang berbanyak kenapa? Segitiga. Segitiga di sini bunda. Berarti di sini Segitiga. apa? Bunda. Di sini Bunda. bunda. Coba catat. Bunda. Oke, maju. Setelah itu Segitiga. bunda. Lanjut. Nah, itu apa polanya? Bunda. Bunda. Setelah itu Bunda.
Setelah itu Jendela. Jendela. Nah, kalau dapat yang seperti ini, dia dua pola yang kosong, ya. Maka ketika kita isi, kita lihat yang di bagian tengah, bintang apa? Bunda. Bunda. Habis bintang, Bunda. bunda. Setelah itu Bintang. bintang. Lanjut. Setelah itu bintang. Bintang. Setelah itu Bunda. bola. Bunda. Bola. Begitu. Jadi, nah, ini pola lain juga. Jadi itu tadi ya, untuk pengenalan pola. Kalau di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya, pola ya. Ya, Pak. Oke. Kalau sudah dipahami untuk pola, syukur. Kita lanjut lagi materi berikutnya. Prinsip berikutnya untuk pola ini yaitu atraksi. Ya. Atau atraksi itu yaitu menarik informasi yang tidak relevan, ya, mencari informasi yang tidak relevan dan hanya fokus pada informasi penting. Ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, nah, misalkan, ya, aku adalah raja hutan. Aku suka memakan daging. Semua hewan takut denganku. Kita berpikir, aku adalah raja hutan. Aku suka memakan daging. Semua hewan takut denganku. Apakah itu? Singa. Apa? Singa. 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 Nah itu raja hutan ya. Ya, Pak. Kita lanjut lagi. Aku berkaki apa? Ya, tapi aku bukan hewan. Aku selalu di ruang kelas. Aku suka kamu duduki. Oh, kursi. Hah? Kursi. Selanjutnya kita coba membuka contoh videonya ya. Nah, ini contoh atraksi tadi. Dia misalnya dalam bentuk kuis seperti ini. Warna putih, melayang, tidak punya mata, bisa menangis, tidak bisa disentuh. Apakah itu? Awan. Hah? Awan. Dua, warna putih, panas, tidak bisa disentuh. Api. Api. Lanjut. Tidak melihat. Buta. Apa tidak melihat? Buta. Buta.
Diam-diam mencuri uang. Maling. Apa? Maling. Bukan. Korupsi. Korupsi. Diam-diam mencuri uang. Ya. Tutup mata, bergerak kadang-kadang, diam kadang-kadang. Tidur. Hah? Tidur. Oke. Itu tadi tebak-tebakan. Yaitu contoh daripada atraksi, ya. Ya, Pak. Itu tadi contoh daripada berpikir abstraksi, ya. Selanjutnya berpikir algoritmik. Ya, berpikir algoritmik itu yaitu menyusun langkah-langkah instruksi, ya, menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Ya, kita kasih contoh. Ya, misalkan kita ingin gambar sebuah rumah, ya. Tentunya kita mulai dengan pertama kita membuat segi 4, ya. Habis segi 4 naik segi 3, ya. Dari segi 3 naik seperti ini, dihapus dan ditengah, ya. Setelah itu mulai pasang bagian atap, ya. Selanjutnya terus tinggal ditambahkan bagian dalam sehingga menjadi rumah. Padahal tadi awalnya itu dia adalah gambar algoritma, ya, gambar, ya. Dan dia menjadi sebuah rumah. Itu adalah algoritmik. Itu berpikir algoritmik. Ya. Nah, selanjutnya saya akan bagikan soal, ya, bagikan KPD-nya masing-masing siswa, masing-masing kelompok, ya, selesaikan. Nah, sebentar selesai dijawab soalnya, tiga-tiganya masing-masing kelompok maju ke depan. Ya, Pak. Ya, presentasikan. Ya, Pak. Ya. Di sini sebelum saya berikan, saya jelaskan dulu, ya. Yang pertama ini tugas individunya, ya. Yang KPU tugas individu. Ini coding posisi benda, ya. Ini kita contoh yang gambar rumah, dia ditulis yang bawahnya kan E7, berarti artinya dia ada di yang datangnya ya, dan yang vertikalnya 7, berarti dia E,7. Nanti sebentar ditentukan posisi sesuai gambar, ya. Dia ada di mana? Ya, Pak. Bisa, ya? Bisa, Pak. Oke. Selanjutnya ini individu, ya. Selanjutnya ada di sini kita belajar, kita membantu robot, ya. Robot ini mau pergi di sekolah, iya. Di sini ada jalan, ya. Ada jalan. Jalan ini kalau kita mencapai batu, kolam, tumpukan kayu, ya, simbol tumpukan kayu, ya. Itu tidak boleh. Berarti kau harus lewat
sesuai kuis boleh, di kuis boleh kau masuk, tapi saya bilang ke setiap kuis yang kau lewati kau harus jawab. Ya, Pak. Jadi ada soalnya, ada pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan. Ada beberapa simbol yang tidak boleh dilewati. Ya. Nah, kemudian kalau robot sampai di sekolah, simbol panah lurus dibutuhkan berapa? Nanti jawab sebentar. Ya. Nah, jadi di kotak kosong ini, ya, di kotak kosong ini digambarkan ini nanti. Gambar panah, kalau dia belok kiri, kasih gambar panah kiri, kalau belok kanan, panah kanan. Ya, yang tidak dilewati batu, stop, ini dilarang, ranting pohon, lubang. Tidak boleh dilewati. Ya. Kemudian kuisnya ini, ya, nanti dijelaskan kuisnya. Ya, dijawab kuisnya sebentar biar dilewati. Oke, silakan saya bagikan. Ini kelompok yang depan ya. Kelompok yang dipegang. Boleh ambil posisinya mendekat. Nah, aku gabungin kemana? Ya, satu orang menuliskan arah panah, ya, untuk menuju robot untuk sampai di sekolahnya. Ya, ini robotnya untuk di sini, dia ke mana? Kemudian nanti ini pertanyaan dijawab, jawabnya di belakang. Nanti jawabannya dipresentasikan di depan. Ya, oke, silakan. Ini mulai kami dari sini ke bawah jalan. Jadi ini kalau dia begini berarti panahnya lurus. Kalau begini dia berarti panah belok. Oh, ya seperti tadi. Gambar seperti ini. Ya. Ini kalau buat mau ke sekolah, ya, ini kan ada tanda panah, yang tanda kosong itu dengan gambar panah lurus belok. Kalau ini kalau dia belok, dia belok. Iya. Iya. Saya tanda panah gambar kan bisa. Gambar panah lurus. Kalau panah belok, bukan belok dari menjadi ke sana. Jadi kasih ini, kasih gambar begini. Ya,
Ya lihat saja bagaimana kalau dia lucu. Kan kayaknya lucu ya. Dipikirkan sama-sama. Ya. Nah, sekarang dikerjakan ya. Nah, kita mulai ketika mulai libur. Boleh. Perhatikan ya, nanti kalau tidak boleh dia tabrak tumpukan ya. Di kolam. Silakan di mana? Didiskusikan ya. Dia bilang itu perhatikan temannya. Ini sebentar,
Nah, kalau sudah ini videonya juga bisa ya. Masing-masing ya. Terutama kita selesai. ya, selesaikan ya.
Ya. Ini soal jawaban Ya. Jawabannya kalau ada jawaban pertanyaan jawabannya di belakang. Ya. Nah. Ini nanti dijawab ya. Jawab jawaban di bawah. Kalau buat sampai ke sekolah, jawab papan lurus, jawab papan belok kanan, jawab belok kiri. Ya. Nah, silakan dijawab sebentar kalau sudah. Masing-masing 3-3 sama di depan jelaskan. Ya, dijawab juga. Ada dua simbol yang bisa dilihat. Ya, dua kali bawah ya. Jelaskan apa itu? Ya. Ya, 5 menit lagi ya. Jadi kita punya hawa dapat dari mana.
Sudah? Sudah? Ya, tahu sudah? Ya. Siapa yang sudah? Coba ke sana. Kelompok belakang sudah? Nah, selesaikan. Biar kita maju ke depan. Ya. Nanti maju ke depan. Sudah apa mungkin? Kanan, sudah? Ya, yang sudah silakan ke depan. Presentasikan. Berdiri di kiri kanan. Enggak, yang kelompok yang tadi, yang kelompoknya. Yang individunya menunggu. Kita individunya dikumpul. Yang presentasinya silakan dipresentasikan. Ya. Ya. Kada sedikit pesan sedikit. Ya. Baik, kami persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Nama anggotanya Sena, Ardan, dan Huntur. Ya, silakan jelaskan robot anak ke sekolah. Nah, itu bawah tuh. Ya, jadi saja tidak. Saya takut salah. Sesuai diskusinya. Robot akan pergi ke sekolah melewati Nah, itu apa? kostum untuk menyampai ke sekolah. Agar robot sampai ke sekolah berapa panah lurus? Ada 4 tanda panah lurus. Berapa panah belok kanan? Ada 3 panah belok kanan. 3. Berapa panah belok kiri? Ada 3 panah belok kiri. 4. Ada berapa simbol yang tidak boleh bisa dilewati?
Ada 4 simbol yang tidak bisa dilewati. Oke, terima kasih. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, belakang dulu. Kelompok 2 siap-siap maju semua ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Tugas diskusinya dikumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan Mempresentasikan diskusikan hasil diskusi kami. ya, silakan. Nama anggota kelompok Alimsa, Melisa, dan Awan. Ini robot akan pergi ke sekolah. Kapan? Ada beberapa simbol yang tidak boleh dilewati. Ada? Area tidak dilewati, 8 simbol yang tidak boleh dilewati. Lanjut. Area yang dilewati. Oke, lanjut. Agar robot sampai di sekolah, simbol panah lurus dibutuhkan berapa? 4 simbol panah lurus. Agar robot sampai di sekolah, simbol panah belok kanan dibutuhkan berapa? 3 simbol panah belok kanan. Agar robot sampai di sekolah, simbol panah belok kiri dibutuhkan berapa? 3 simbol panah belok kiri. Oke, silakan duduk. Ya, tepuk tangan dulu untuk penampilan kelompok 2. Saya lihat sudah menang satu-satu. Pagi, siang, sore, siang, malam, siang, sore, malam. Nah, sudah fokus ya. Nah, semangat, oke? Lanjut. Ya, selanjutnya kita mencoba luget. Ya. Nah, luget ini adalah jenis game
Ya, kalau perhatikan jenis game yang tadi seperti kalian kerjakan. Ya, Pak. Kalau buat ke sekolah, iya, dia itu sama perintahnya dengan game yang ini. Ya, rolling game, rolling coding game. Ya, dia kita memberi perintah, lurus, belok kiri, belok kanan, supaya tadi itu robot supaya pergi ke sekolah. Nah, ketika kita membuat game, ini adalah sebuah game. Ini boneka Wally memakan apel. Ya, kira-kira apa yang kita pasang supaya dia bisa makan apel? Lurus. Ya, yang pertama Belok. kita Belok. belok, Ya, Pak. tidak, Lurus. lurus, Lurus. belok. Setelah itu lurus. Ya, setelah itu Belok. belok. Coba. Jatuh. Pertama lurus. Setelah itu Belok. belok. Setelah itu Lurus. lurus. Setelah itu Belok kanan. lurus. Setelah itu Belok. belok. Setelah itu lurus. Setelah itu lurus. Setelah itu belok. Setelah itu lurus. Setelah itu Baru ada lagi kan? oke, kita coba. Sampai salah ya. Nah, berhasil. Oke, kita lanjut lagi yang kedua. Ya. Kira-kira mau makan apel yang mana? Yang di belakangnya. Yang ini ya. Ya. Kira-kira apa itu yang dilakukan? Lurus. Lurus. Setelah itu Belok. belok kanan. Setelah itu Lurus. lurus. Setelah itu Belok kiri. Belok kanan. lurus. Lurus. Belok kanan lurus. Setelah itu Belok. belok. Setelah itu Lurus. lurus. Setelah itu ya. Kita coba ya. Ya. Nah, setelah itu dia balik kembali. Ya. Ya, Pak. Oke. Oke, seperti itu. Nah, itu sama konsepnya dengan yang tadi. Robot akan sekolah tadi. Harus kita tahu berapa jalan lurus, ya? Oke. Jadi sesungguhnya coding itu belajar, tetapi dia sesungguhnya seperti kita bermain game, ya, asik, ya. Ya, Pak. Oke. Lanjut ya.
Ya. Jadi kesimpulan kita, jadi apa yang telah kita lakukan tadi, praktik dari berpikir komputasional dan prinsip berpikir komputasional yaitu ada 4: dekomposisi, pengenalan pola, ya, abstraksi dan algoritma. Ya, ada 4 ya. Ya. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Ya. Kemudian saat kita belajar berpikir komputasional, sedang belajar menjadi pemimpin kala komputer. Ya. Yang bisa memberi perintah. Makanya tadi itu kita memberi perintah supaya ular-ularnya tadi itu dia jangan jatuh. Tuh, sama dengan robot tadi, jangan jatuh, dia pergi ke lubang, bisa lubang selesai, tamat. Kalau di game, dia langsung game over. Tuh, seperti itu. Jadi, bagaimana perasaan setelah belajar tadi? Senang, bahagia. Ya? Bahagia? Ya, Pak. Ya. Jadi, demikianlah apa yang dapat kita pelajari pada kesempatan hari ini. Ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.